Bab 2866, jangan bergerak, biarkan aku melakukannya. Di mata orang lain, Feng Xiaoxiao adalah peri yang agung dan perkasa serta orang kuat di masa kesengsaraan. Tetapi di hadapan Ye Bufan, yang ada di dalam hatinya hanyalah rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga. Orang lain boleh mempermalukannya, tetapi dia tidak boleh menyinggung orang di depannya sedikitpun. Baiklah, itu saja. Ye Bufan melambaikan tangannya. Saat ini dia berhadapan dengan 3 sekte suci utama, dan lawan-lawannya semuanya adalah orang-orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menanggapi karakter kecil di depannya dengan serius? Yang perlu dilakukan adalah menemukan Wen Susu sesegera mungkin, menjelaskan urusan kekaisaran Tianfeng, dan kemudian membawa susunan teleportasi ke Tianmangsu. Terima kasih, Master Medis Abadi. Setelah mendapatkan pengampunannya, Feng Xiaoxiao berdiri. Ye Bufan bertanya, di mana Wen Susu? Kakak senior perikai telah datang ke sini, dan mereka sedang berbicara. Sebelum Feng Xiaoxiao bisa menyelesaikan kata-katanya, ada keributan di luar kerumunan, dan seseorang berteriak, perikai ada di sini. Lalu para penonton berpisah untuk memberi jalan bagi 3 orang yang datang ke arah mereka. Yang asli adalah seorang wanita muda, berseri-seri dalam pakaian berwarna-warni, dan dia tidak lain adalah Wen Susu, orang suci dari King Mengsai. Di sebelahnya ada seorang pria muda berpakaian hitam, yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki wajah yang anggun dan tenang dengan senyum tipis, tetapi matanya menyembunyikan kebanggaan yang mendalam. Gong Junyi adalah murid inti King Mengsai. Dalam hal senioritas, dia adalah kakak laki-laki Wen Susu, tetapi usianya sudah lebih dari 100 tahun, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah kesengsaraan. Ada pula seorang pria setengah baya di samping mereka berdua. Dia kurus tetapi memiliki aura yang kuat. Dia juga seorang yang kuat di tahap tengah kesengsaraan. Orang ini adalah kakak laki-laki Han Ji, Si Wanxing. Dia dan Gong Junyi juga merupakan kenalan lama. Mereka bertiga tengah berbincang-bincang ketika mendengar suara gaduh di luar dan bergegas keluar. Ketiga-tiganya berada di tahap tengah kesengsaraan. Setiap gerakan yang mereka lakukan memancarkan aura seorang pria kuat, dan banyak sekali orang yang memandang mereka dengan kagum saat mereka berjalan. Saudaraku, tolonglah aku, saudaraku. Setelah melihat Si Wanxing, Han Ji langsung berlari menghampirinya seolah-olah dia melihat kerabatnya. Pada saat ini, lengannya yang patah tergantung di kedua sisi tubuhnya, semua giginya copot, ucapannya tidak jelas dan darah berbusa dari waktu ke waktu, dia tampak sangat menyedihkan. Ini, ekspresi Si Wanxing tiba-tiba berubah. Awalnya dia datang ke sini dengan niat mau nonton, tapi tidak disangka yang dipukuli malah adik kelasnya sendiri. Adik kecil, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu seperti ini? Si Wanxing sangat marah saat melihat penampilan Han Ji yang menyedihkan. Dia berbalik dan menatap Wen Susu, perikai, kamu harus memberi kami saudara-saudara penjelasan hari ini. Sebagai orang kuat di masa kesengsaraan, dia dihormati kemanapun dia pergi. Meskipun Han Ji adalah orang yang tidak bisa diandalkan, namun tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya demi dia. Dipukuli sedemikian parah seperti hari ini tentu saja pertama kalinya dalam sejarah dunia. Kakak senior, kau harus membantuku. Ini semua karena bocah tampan itu. Dialah yang membuatku seperti ini. Kedua lengan Han Ji lumpuh total, tetapi dia menatap Ye Bufan dengan kejam sambil berbicara. Dia tahu bahwa Feng Xiaoxiao dan Wen Susu merupakan petarung kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan memiliki hubungan istimewa dengan mereka. Mustahil baginya untuk membalas dendam pada mereka, jadi dia melampiaskan seluruh kebenciannya pada Ye Bufan. Lagi pula, menurutnya, pemuda itu tidak memiliki prestasi apapun dan hanya orang yang mudah ditipu. Dengan statusnya sebagai kakak senior, sama sekali tidak akan sulit baginya untuk membalas dendam, dan Wen Susu pasti akan berdiri di pihaknya. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi He Hongying dan Feng Xiaoxiao di depannya menjadi lebih tegas. Ye Bufan sekarang memiliki status yang tinggi di hati mereka sehingga mereka tidak akan mengizinkannya mengucapkan sepatah kata pun penghinaan. Kamu benar-benar berani menyinggung Dewa Medis Abadi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu tidak cukup.
Kedua lelaki itu melangkah maju, memancarkan niat membunuh yang dahsyat dari tubuh mereka. Si Wanxing sangat marah. Dia sudah datang selama ini, tetapi mereka masih ingin menyerang adik laki-lakinya. Apakah kedua wanita ini gila? Melindungi Hanji di belakangnya, dia berteriak pada Wen Susu, peri berpakaian warna-warni, apakah begini caramu memperlakukan tamu? Dia sekarang mengerti situasi di sini. Wen Susu, yang berasal dari King Mengsai, adalah pengendali semua orang. Tunggu sebentar, jangan lakukan apapun dulu. Seperti yang diharapkan, Wen Susu memasang ekspresi tegas dan menghentikan Feng Xiaoxiao dan He Hongying. Hanji lalu menghela napas panjang lega. Dia telah dipukuli 2 kali berturut-turut dan merasa takut. Untungnya, peri berpakaian warna-warni ada di pihaknya. Namun yang tidak diduga siapapun adalah, saat itu Wen Susu berkata pelan, jangan bergerak, biar aku saja yang melakukannya. Setelah itu, sosoknya melintas, dan dia melewati si Wanxing secepat aliran cahaya dan meraih Hanji di tangannya. Berani sekali kau, sampah, bersikap tidak hormat pada dewa medis. Dalam hal rasa terima kasih kepada Ye Bufan, dari 100 kultivator wanita yang lolos dari Pulau Surga, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Wen Susu. Jika Ye Bufan tidak mengambil tindakan, dia akan menjadi kuali Jiu Fangxi. Jika bukan karena bantuan Ye Bufan, dia tidak akan pernah mampu menembus ambang tahap tengah kesengsaraan. Jika Ye Bufan tidak menyelamatkannya, seluruh King Mengsai akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia kultivasi. Hanya karena kebaikan hatinya yang sebesar ini, dia tidak peduli sekalipun dia menjadi musuh para dewa dan setan di langit dan bumi, apalagi seorang Hanji belaka. Kai Yixian, peri. Hanji merasa ingin menangis. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Apakah Anda semua belajar mengubah wajah dari leluhur Anda? Dia tadi ada di pihakku, tetapi dalam sekejap mata dia menyerangku. Apakah dia akan membiarkanku hidup? Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, terdengar suara retakan dari kaki kirinya, yang patah akibat tendangan Wen Susu. Ah! Hanji tiba-tiba menjerit melengking. Akibat terlalu banyak berteriak, suaranya menjadi sangat serak dan tidak enak didengar. Namun Wen Susu tidak berniat berhenti dan menendangnya lagi, sehingga kaki kanannya patah menjadi 2. Hanji menangis, dan kali ini dia benar-benar menangis. 2 baris air mata kesedihan mengalir di pipinya. Dosa apa yang telah dilakukannya hari ini? Bukankah itu hanya memasang 13 kecil? Aku tidak melakukan apapun terhadap pihak lain, tapi wanita-wanita itu berbalik melawanku seperti orang gila, dan masing-masing dari mereka lebih ganas daripada yang lain. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Di masa lalu, kesan yang ditinggalkan Wen Susu pada setiap orang adalah sebagai peri dari surga, melayang di udara dan tak ternoda oleh dunia fana. Tak seorang pun pernah melihatnya marah, atau menyerang dengan begitu ganasnya, tetapi hari ini ia bertindak tidak seperti biasanya dan mengubah persepsi semua orang. Yang paling terkejut adalah si Wanxing. Dia begitu sopan dan hormat padanya tadi, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah? Peri Kai, apa yang sedang kau lakukan? Jangan lupa bahwa kami bersaudara adalah tamumu. Meskipun dia marah, dia tidak mengambil tindakan. Lagi pula, kultivasi pihak lain tidak kalah dengannya dan statusnya tinggi. Dia adalah orang suci dari King Mengsai. Tamu, ekspresi wajah Wen Susu dingin. Berani sekali kau bersikap tidak hormat kepada peri medis. Jangankan tamu, bahkan dewa pun tidak boleh melakukan itu. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang mengerti mengapa peri berpakaian warna-warni itu marah. Ternyata itu juga karena pemuda itu. Semua orang menoleh pada saat yang sama, menjadi semakin bingung. Mengapa begitu banyak peri sangat menghargainya padahal dia hanyalah seorang ayah yang menggendong bayi. Bab 2867 Aku tidak bisa pergi. Si Wanxing jelas tidak menyangka Wen Susu akan bersikap seperti itu. Dia begitu terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bahkan Gong Junyi yang berdiri di sampingnya tampak sedikit terkejut. Dia mengenal baik adik perempuannya yang masih kecil ini. Dia adalah kesayangan seluruh sekte dan sangat bangga terhadap dirinya sendiri setiap hari. Selama bertahun-tahun,
mampu berbicara dengan tenang kepada seorang pria telah menjadi berkah dari surga. Kapankah aku pernah begitu hormat kepada seseorang? Mengabaikan ekspresi terkejut dari orang banyak, Wen Susu tetap geram dan berkata, "Bawa pergi saudaramu, kamu tidak diterima di sini." Ini, si Wanxing tertegun lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat yang sedang berada di tahap tengah kesengsaraan, tapi pihak lain tidak memberinya muka sama sekali. Jelaslah bahwa dia benar-benar marah. Jika aku pergi seperti ini, bagaimana aku bisa menyelamatkan mukaku di masa mendatang? Namun jika aku tidak pergi, aku tidak dapat melepaskan mukaku. Kalau orang lain, dia mungkin akan langsung bersikap bermusuhan, tetapi identitas Wen Susu terlalu istimewa. Gadis suci King Mengsai, calon penerus ketua sekte, dapat dikatakan mewakili setengah dari sekte tersebut. Dia tidak akan berani memprovokasi orang seperti itu dengan mudah. Adik perempuan, mengapa kamu begitu marah? Untungnya, Gong Junyi datang saat ini hanya kesalahpahaman. Lupakan saja, tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kita harus menghadapi sekte darah suci sekarang, dan kita membutuhkan tenaga. Lebih baik tinggalkan saudara Han di sini. Wen Susu ragu-ragu. Lagi pula, Gong Junyi juga seorang kakak senior. Usianya dan statusnya ada di sana. Dia harus memperhatikan wajahnya. Tetapi dia masih belum segera mengambil keputusan. Sebaliknya, dia berjalan mendekati Ye Bufan dan membungkuk hormat, "Medical Immortal, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Melihat pemandangan ini, Gong Junyi sedikit mengernyit. Jelaslah bahwa pemuda itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di hati adik perempuannya daripada dirinya sendiri, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Si Wanxing dipenuhi dengan keterkejutan. Orang macam apa yang telah diprovokasi oleh adik laki-lakinya yang bodoh itu? Tak seorang pun akan percaya bahwa dia adalah orang biasa, karena Nyonya Suci King Mengsai begitu hormat kepadanya. Ye Bufan sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini sekarang, bahkan beberapa di antaranya merasa terganggu. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa menghadapi mereka, tapi jangan biarkan mereka menggangguku." "Baiklah, silakan ikuti aku," kata Wen Susu dan tidak lagi memperhatikan orang lain. Dia memimpin jalan di depan dan dengan hormat menuntun Ye Bufan menuju gerbang. Adapun si Wanxing dan Han Ji, mereka ditinggalkan sendirian di sana. Meskipun dia tidak mengusir mereka, dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menahan mereka. Si Hongying dan Feng Xiaoxiao mengikuti dari belakang, dan ada juga beberapa kultivator wanita yang bergegas setelah mendengar berita itu, dan mereka semua mengikuti Ye Bufan dari dekat. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya hak untuk maju dan berbicara, jadi mereka hanya mengikuti di belakang dan mengungkapkan rasa hormat mereka dengan mata mereka. Melihat punggung semua orang yang pergi, ekspresi Gong Junyi menjadi semakin suram. Si Wanxing melangkah maju dan bertanya, "Kakak senior Gong, siapakah pemuda ini?" "Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya tidak tahu dari mana dia berasal. Dia telah berlatih di dekat Laut Iblis selama beberapa waktu dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di beberapa negara bagian. Sebagai murid inti gerbang suci, dia sama sekali tidak menganggap serius para kultivator lain di luar gerbang suci, apalagi memperhatikan mereka. Tetapi hari ini pemuda ini menarik perhatian khusus, dan itu sangat tidak menyenangkan. Untung saja ini tidak ada hubungannya dengan King Mengsai." Tatapan mata yang tajam terpancar di mata si Wanxing. Dia tidak mampu menyinggung Wen Susu. Jika dia ingin mendapatkan kembali mukanya yang baru saja hilang, dia hanya bisa memulainya dengan pemuda ini. Ye Bufan memasuki ruang pertemuan dikelilingi oleh banyak orang. Qin Mengyao dan Sui Yueli juga bergegas setelah mendengar berita itu. Pada saat ini, aula itu dipenuhi lebih dari 100 wanita cantik yang mengelilingi Ye Bufan di tengah. Lansi mencubit pinggang Ye Bufan dan berbisik, "Apakah semua wanita cantik ini ada hubungannya denganmu?" Meskipun dia lahir di benua Savage, dan meskipun merupakan suatu kehormatan untuk memiliki banyak wanita sebagai suaminya di sana, kehormatan ini terlalu besar. Tidak, Ye Zi kecil tertidur dalam pelukannya. Ye Bufan takut membangunkan putrinya, jadi dia segera menjelaskan, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan.
Aku hanya menyelamatkan mereka. Aku bahkan tidak tahu nama banyak dari mereka. Wen Susu meminta Ye Bufan dan yang lainnya untuk duduk di kursi utama, lalu melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Senang sekali Dr. Ye bisa kembali dengan selamat. Kalau tidak, aku pasti masih memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, aku berhasil lolos dari bahaya. Ye Bufan tidak ingin terlalu banyak bicara tentang urusannya sendiri dan langsung ke intinya. Kau kumpulkan semua orang di sini untuk menghadapi Sekte Darah Suci. Wen Susu mengangguk, iya, Sekte Darah Suci datang dengan kekuatan besar kali ini, dan kita harus memusatkan kekuatan semua orang bersama-sama untuk menghadapinya. Ye Bufan bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Sekte Darah Suci? Menurutnya, meskipun mereka tidak tahu apa itu Sekte Darah Suci, Wen Susu lahir di gerbang suci dan berpengetahuan luas, jadi dia seharusnya bisa memahami sesuatu. Benar saja, Wen Susu berkata, tidak banyak, tapi aku tahu beberapa berdasarkan catatan di King Mengzaiku. Ye Bufan berkata, ceritakan padaku tentang hal itu. 100 tahun yang lalu, ada dua sekte jahat besar di benua Kunlun. Yang pertama adalah Sekte Iblis, dan yang kedua adalah Sekte Darah Suci. Wen Susu berbicara dengan bebas dan mulai bercerita. Sekte Darah Suci sangat kuat saat itu, dan mereka memiliki dua kartu truf utama. Pertama, seni bela diri mereka sangat mendominasi, dan pada dasarnya tak terkalahkan di level yang sama. Kedua, seni bela diri jahat Sekte Darah Suci dapat menyerap kekuatan dari darah orang lain dan memperoleh peningkatan yang cepat. Semakin kuat orang yang darahnya dihisap, semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan, dan semakin cepat pula tingkat kultivasi mereka meningkat. Karena hal inilah Sekte Darah Suci tumbuh pesat kekuatannya saat itu, dan hanya dalam beberapa tahun saja, ia menjadi sekte jahat terbesar kedua setelah Sekte Iblis. Mendengar ini, Ye Bufan tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan Zhang Fei tersedot ke dalam mumi dalam benaknya. Teknik jahat ini memberinya perasaan deja vu. Jika dipikirkan dengan cermat, mereka sangat mirip dengan vampir di bumi, dan mereka semua mampu menyerap darah orang lain untuk memperbaiki diri. Satu-satunya perbedaan adalah vampir dapat berubah menjadi kelelawar dan langsung menyerap darah lawan, sedangkan keterampilan Sekte Darah Suci jelas lebih maju. Wen Susu melanjutkan, dulu, Sekte Darah Suci tumbuh terlalu cepat dan menyebabkan terlalu banyak pembunuhan, yang akhirnya membuat marah sekte-sekte terkenal dan jujur di seluruh dunia, dan mereka berkonsentrasi untuk membasmi mereka. Sekarang 100 tahun telah berlalu, dan kami pikir mereka telah benar-benar menghilang. Tanpa diduga, masih ada sisa-sisa yang tersisa, dan mereka telah bangkit kembali di Provinsi Tianluo. Kali ini, mereka kembali lagi. Dalam 7 hari, mereka mengirim Ordo Darah Suci ke semua 36 negara di Provinsi Tianluo, mengharuskan mereka untuk tunduk kepada Sekte Darah Suci dan menjadi negara bawahan mereka. Kali ini, saya berencana untuk mengumpulkan orang-orang kuat dan sekte-sekte besar dari 36 negara bersama-sama untuk membentuk aliansi untuk menghadapi Sekte Darah Suci. Kali ini, kita harus benar-benar memusnahkan mereka tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Ye Bufan mengangguk. Dia hanya ingin tahu karena penasaran, dan tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada Sekte Darah Suci. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Aku akan menyerahkan semua urusan kekaisaran Tianfeng kepadamu. Akan lebih baik jika masalah ini diserahkan kepada murid Sekte Suci seperti Wen Susu. Ye Bufan berdiri dan berkata, ada hal lain yang harus segera kuurus. Aku akan kembali ke Tian Mangzu sekarang. Dia hendak pergi ketika dia mendengar Wen Susu berkata, Ye Yixian, aku khawatir kamu tidak bisa pergi sekarang. Bab 2868 Susunan teleportasi dihancurkan. Ye Bufan berbalik dan bertanya dengan heran, apa maksudmu? Wen Susu berkata, tadi aku lupa memberitahu Dewa Medis bahwa susunan teleportasi menuju berbagai benua di negara Tianluo telah hancur. Apa? Ye Bufan terkejut. Jika tidak ada susunan teleportasi, dia akan terjebak di negara Tianluo. Jika Anda ingin pergi ke Tian Mangzu, Anda hanya dapat menyeberangi Laut Iblis. Terlepas dari bahayanya, hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan tanpa peta laut.
Kapan kejadian ini terjadi dan siapa pelakunya? Di mana orang-orang dari Paviliun Jubao? Apakah mereka tidak memiliki ahli yang menjaga mereka? Ye Bufan benar-benar cemas dan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Wen Susu berkata, baru 7 hari yang lalu, semua ini dilakukan oleh Sekte Darah Suci. Semua orang yang menjaga susunan teleportasi di Paviliun Jubao terbunuh, termasuk beberapa master formasi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki susunan tersebut. Mereka semua terbunuh. Brengsek. Ye Bufan sangat marah. Sekte Darah Suci terkutuk ini tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi datang tepat ketika dia hendak menggunakan susunan teleportasi. Tetapi tidak ada gunanya marah pada saat ini. Anda hanya bisa mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan di hati Anda. Apa yang dikatakan Paviliun Jubao? Apakah mereka tidak menemukan seseorang untuk memperbaikinya? Bukannya kami tidak mau memperbaikinya, tetapi kami tidak berdaya. Wen Susu menggelengkan kepalanya. Sekte Darah Suci telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya. Tidak hanya para master formasi di dekat susunan teleportasi yang terbunuh, tetapi bahkan mereka yang berada di cabang juga terbunuh. Tanpa para master formasi, siapa yang dapat memperbaiki susunan teleportasi? Selain itu, tujuan Sekte Darah Suci sangat jelas, yaitu untuk memutus hubungan antara negara bagian Tianluo dan negara-negara besar tersebut. Siapapun yang mencoba memperbaiki susunan teleportasi saat ini jelas akan menderita karena tangan pembunuh pihak lain. Sialan banget nih. Ye Bufan tampak murung dan mondar-mandir di dalam ruangan. Dr. Ye, mengapa Anda tidak tinggal di sini dan memimpin kami untuk memecahkan masalah Sekte Darah Suci? Maka kami tentu akan dapat menemukan cara untuk memperbaiki susunan teleportasi. Mata Wen Susu penuh dengan antisipasi. Entah mengapa, keberadaan pria ini di sisinya memberinya perasaan yang sangat kuat. Karena alasan inilah saya sangat berharap Ye Bufan dapat bertahan. Tidak, aku tidak punya waktu. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan dan harus segera kembali ke Tianmangsu. Ye Bufan sudah mengambil keputusan. Karena dia tidak bisa mengandalkan Paviliun Jubao, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Walaupun tidak ada diagram formasi, dengan pencapaiannya dalam formasi, dia seharusnya bisa memperbaikinya dengan sedikit waktu lagi. Setelah berkata demikian, dia membawa Suling Suang, Lansi dan yang lainnya meninggalkan kota Kekaisaran Daxing dan menuju ke susunan teleportasi. Jaraknya tidak terlalu jauh pada awalnya, dan dengan tingkat kultivasi mereka dengan cepat mencapai stasiun teleportasi. Ye Bufan melayang di udara, ekspresinya menjadi semakin suram. Tempat di mana susunan teleportasi yang dulu berada di bawah kakinya kini telah hancur total. Bukan hanya formasinya saja yang hancur, bahkan basis formasinya pun hancur total, yang menunjukkan betapa kejamnya metode lawan. Beberapa orang mendarat di tanah dan melihat dengan seksama. Xiao Qing bertanya, Kakak Ye, kalau sudah busuk seperti ini, bisakah diperbaiki? Itu bisa diperbaiki, tetapi akan memakan waktu dan bahan yang dibutuhkan sangat banyak. Saat Ye Bufan berbicara, dia merasakan sakit di hatinya dan mengutuk semua leluhur Sekte Darah Suci di dalam hatinya. Dengan pencapaiannya dalam formasi, dia memang dapat memperbaiki susunan teleportasi yang rusak, tetapi itu akan membutuhkan sejumlah besar bahan berharga. Kalau saja dia tidak merampok Paradise Island dan memiliki kekayaan yang besar, mustahil untuk memikirkannya. Tetapi meskipun begitu, masih ada beberapa bahan yang kurang, dan saya harus mencari cara untuk menemukannya. Suling Suang berkata, suamiku, karena kamu punya kemampuan untuk memperbaikinya, mengapa kamu tidak membangunnya kembali di tempat lain saja? Hebat sekali ini, bisa disembunyikan untuk mencegah kerusakan oleh orang lain. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Petik 2. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, susunan teleportasi sangat rumit dan membutuhkan posisi yang tepat. Jika aku membangunnya di tempat lain, tidak akan bisa terhubung dengan yang ada di Paviliun Jubao, dan itu akan sia-sia. Petik 2. Oh, beberapa orang mengangguk, dan Lansi bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Kembalilah dulu dan kumpulkan bahan-bahannya. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara,
dia membawa beberapa orang kembali ke kediaman Paviliun Tianshui dan mencari Qin Biao untuk mengatur tempat tinggalnya. Setelah mengatur Lansi dan yang lainnya, dia menurunkan lelaki kecil yang sedang tidur itu dan berbalik dan berjalan keluar. Paviliun Jubao, punggung yang cantik berdiri di depan jendela. Itu adalah Luo Yudi. Sekarang dia telah menjadi kepala seluruh cabang. Tetapi pada saat ini, dia melihat langit malam di luar jendela, dan wajahnya yang halus penuh dengan beban. Setelah berdiri diam sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Apakah benar atau salah baginya untuk tidak pergi bersama pria itu saat itu? Sekitar setahun terakhir ini, dia akan mengumpulkan informasi tentang Ye Bufan. Setiap kali dia punya waktu luang. Kenaikan yang begitu cepat dan pencapaian yang begitu memukau sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Anda melihat seluruh benua Kunlun, tidak ada seorang pun yang semenarik dia. Secara umum, prestasinya tahun lalu juga sangat memukau. Dia telah menjadi manajer umum seluruh Tianlozhu di Paviliun Jubao. Namun jika ia ditaruh di hadapan laki-laki itu, ia akan tampak terhalang dan tidak ada kualifikasi untuk diperbandingkan. Memikirkan hal ini, Luo Yudi menggelengkan kepalanya lagi. Sekarang dia sudah berjuang dan satu kakinya putus asa. Hancurnya susunan teleportasi merupakan pukulan telak bagi dirinya dan Paviliun Jubao. Meskipun ada jimat giok transmisi suara yang dapat mengirimkan pesan jarak jauh dan menghubungi kantor pusat, jimat itu tidak ada gunanya tanpa susunan teleportasi. Solusi terakhir adalah mengirim para ahli untuk menyeberangi Laut Setan ke sisi ini. Paviliun Jubao juga memiliki peta laut menuju berbagai negara bagian. Tetapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, dan tidak pasti apakah dapat dicapai dengan aman karena Laut Iblis yang sangat berbahaya. Yang paling mengerikan adalah sekarang mereka menghadapi ancaman Sekte Darah Suci. Pihak lainnya datang dengan momentum besar. Pertama, mereka menghancurkan susunan teleportasi. Tujuan sederhananya adalah memonopoli seluruh negara bagian Tianluo. Setelah Sekte Darah Suci menaklukkan yang kuat di sini, orang pertama yang tergerak adalah Paviliun Jubao miliknya. Lagi pula, ia mengendalikan sumber daya dan kekayaan budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi bencana sesungguhnya. Situasinya ada di sana, tetapi dia tidak berdaya. Tianlozhu lemah, dan orang terkuat di sini hanya berada pada periode Mahayana. Dulu ia mampu menekan semua kekuatan, tetapi sekarang tidak cukup dibandingkan dengan Sekte Darah Suci. Terlebih lagi, semua Master Arai telah dibunuh oleh Sekte Darah Suci dalam serangan diam-diam. Bahkan jika pihak lain tidak ikut campur, Paviliun Jubao tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki susunan teleportasi. Setelah berpikir cukup lama, ini adalah jalan buntu, dan dia hanya bisa menunggu datangnya kiamat terakhir. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Begitu asyik. Luo Yudi tiba-tiba menggigil. Suara yang berkali-kali muncul dalam mimpinya itu, kini terngiang jelas di telinganya. Mungkinkah itu nyata? Atau apakah dia bermimpi lagi? Dia menekan dadanya yang berdebar kencang dan perlahan berdiri. Sosok yang tinggi dan wajah yang tampan muncul di depannya. Adik kecil, apakah itu benar-benar kamu? Apakah aku sedang bermimpi? Bab 2869 Selamat tinggal Luo Yudi. Tentu saja itu bukan mimpi. Ye Bufan tersenyum tipis, lalu menyerahkan catatan tertulis kepada Luo Yudi. Kumpulkan benda-benda ini dan aku akan membantumu memecahkan masalah susunan teleportasi. Setelah mengambil kertas itu dan membaca isinya dengan saksama, Luo Yudi yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi. Di atas tertulis semua material penting untuk memperbaiki susunan teleportasi, tetapi jenisnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja. Setelah melihat daftar kertas itu, dia menatap Ye Bufan dengan ekspresi rumit, dan butuh waktu lama baginya untuk menenangkan kegembiraannya. Adik kecil, apa yang kau inginkan dari benda ini? Apakah kau memiliki seorang ahli formasi tingkat tinggi di dekatmu? Ye Bufan menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, bukankah ini? Adik kecil, kamu bercanda. Meskipun Luo Yudi tahu bahwa Ye Bufan juga mengetahui beberapa formasi, memperbaiki susunan teleportasi ini membutuhkan master formasi paling maju.
Tentu saja aku tidak bercanda. Membantumu hanyalah pekerjaan sampingan. Yang penting aku ingin kembali ke Tianmangzu secepat mungkin. Ye Bufan sama sekali tidak menyembunyikan tujuannya terhadap Luo Yudi. Baiklah, kamu sekarang sudah berada di level master formasi yang mana? Luo Yudi masih tidak dapat mempercayainya. Yang paling atas. Suara Ye Bufan tidak keras, tetapi penuh percaya diri. Melihat seluruh benua Kunlun sekarang, kultivasinya tidaklah yang tertinggi tetapi formasinya sudah pasti yang terbaik. Baiklah kalau begitu. Suara Luo Yudi sedikit kering. Keunggulan pria ini benar-benar di luar ekspektasinya. Meskipun kami berulang kali meningkatkan ekspektasi kami akhirnya menemukan bahwa kami telah meremehkan pihak lain. Asalkan bahan-bahannya tersedia, aku bisa memperbaiki semua susunan teleportasi dalam 3 hari. Ye Bufan berkata, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengumpulkan semua bahan ini? Dalam waktu 7 hari. Luo Yudi berkata, kami di Paviliun Jubao tidak memiliki beberapa bahan baku dalam stok. Sekarang kami tidak dapat mengandalkan kantor pusat untuk mengalokasikannya. Kami hanya dapat menemukannya melalui saluran kami sendiri. Oke, Ye Bufan mengangguk. Meskipun dia cemas, dia juga tahu bahwa cara tercepat untuk mendapatkan semua bahan langka untuk mendirikan susunan ini adalah melalui Paviliun Jubao. Luo Yudi berkata dengan cemas, tetapi bahkan dengan bahan-bahan ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat mengatur formasi. Bagaimanapun, Sekte Darah Suci lah yang melakukan ini. Begitu mereka tahu kamu dapat memperbaiki susunan teleportasi, mereka mungkin akan segera membunuhmu. Ye Bufan berkata, jangan khawatir tentang itu. Sekte Darah Suci bukanlah apa-apa. Aku sendiri yang bisa menjamin keselamatanmu. Oh, bagus sekali. Pandangan Luo Yudi kabur. Dia merasa tidak dapat lagi melihat kelemahan lelaki itu lebih dan lebih lagi. Seberapa kuatkah pihak lain agar mampu mengatakan hal itu dengan percaya diri, dan berapa banyak kartu kuat yang ada di tangannya? Saya berada di Paviliun Tiansui beberapa hari ini. Anda dapat datang kepada saya jika Anda punya berita. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan berbalik dan pergi. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan bahan untuk memperbaiki formasi. Mengenai perasaan sebelumnya antara aku dan Luo Yudi, karena aku sudah melupakannya, tidak perlu lagi menambah masalah pada mereka berdua. Menatap punggungnya yang pergi, Luo Yudi terdiam cukup lama, dan pikiran terakhir muncul lagi di benaknya. Apakah benar atau salah jika aku tidak meninggalkan pria luar biasa seperti itu? Ye Bufan kembali ke kediamannya di Paviliun Tiansui dan mendapati Wen Susu menunggu di sana begitu dia tiba di pintu. Peri Wen, apakah ada yang salah? Wen Susu berkata, Peri medis Ye, kamu tidak akan pergi untuk saat ini, kan? Ye Bufan mengangguk, saya butuh waktu untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki susunan teleportasi. Kalau begitu, besok kita akan mengadakan rapat aliansi untuk membahas cara melawan Sekte Darah Suci dan memilih pemimpin untuk memimpin semua orang. Bisakah kamu berpartisipasi? Wajah Wen Susu penuh dengan antisipasi saat dia berbicara. Jauh di lubuk hatinya, ia berharap agar lelaki ini menyetujui permintaannya. Ye Bufan memikirkannya dan memutuskan bahwa karena dia tidak akan melakukan apapun selama beberapa hari ke depan sambil menunggu materi, tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Memikirkan hal ini, dia mengangguk, oke. Bagus. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk mengundangmu besok. Senyum cerah mengembang di wajah halus Wen Susu. Dia yang tadinya adalah seorang gadis yang sangat cantik, kini senyumnya semakin menawan dan menarik. Setelah mengantar Wen Susu pergi, Ye Bufan dan beberapa orang lainnya masuk. Qin Biao mengatur bagi mereka tempat tinggal terbaik di seluruh pangkalan, atau lebih tepatnya, halaman kecil yang mandiri yang bersih, rapi, dan sangat tenang. Pada saat ini, Ye Zi kecil baru saja bangun. Dia mula-mula minum susu di pelukan Lansi, kemudian melambaikan tangan kecilnya dan mengoceh, sesekali tertawa kecil. Sambil menggoda gadis kecil itu, Su Lingsuang bertanya, Kakak Ye, aku merasa tubuh Ye kecil sangat kuat. Sepertinya dia jauh lebih kuat daripada anak-anak di tempat kita. Butuh setidaknya setengah tahun baginya untuk menjadi seperti ini. Seperti kata pepatah, peduli membuatmu bingung.
Lansi langsung menjadi gugup setelah mendengar ini. Suamiku, tidak akan ada masalah, kan? Masalah apa yang mungkin ada? Ye Bufan mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil itu, mencium pipinya, lalu berkata, tubuh putri kita ditempa oleh bunga giok abadi. Itu satu dari sejuta dan tidak berlebihan jika disebut fisik seorang yang abadi. Bagaimana mungkin seorang anak biasa bisa dibandingkan dengannya? Apa yang dikatakannya sepenuhnya benar. Ini baru permulaan. Saat gadis kecil itu bertambah besar, keanehannya akan berangsur-angsur terlihat. Itu bagus. Lansi menghela napas lega dan senyum ramah muncul di wajahnya. Pada saat ini, gerbang halaman terbuka dan sekelompok orang masuk dari luar. Pemimpinnya adalah Si Wanxing yang berwajah muram, dan di belakangnya ada beberapa orang yang membawa tandu bersama Han Ji yang telah lumpuh total, duduk di atasnya. Beberapa pelayan yang diatur oleh Qin Biao hendak melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi Si Wanxing melambaikan tangannya untuk menyegel titik akupuntur mereka dan melumpuhkan mereka ke samping. Lalu dia datang langsung di hadapan semua orang dengan ekspresi garang di wajahnya. Ye Bufan menggoda Xiao Ye, bahkan tanpa menatapnya, dan berkata dengan ringan, apakah ada yang salah? Si Wanxing berkata, wah, kamu sudah memukul adik laki-lakiku seperti ini, bukankah kita harus menyelesaikan perhitungan? Ye Bufan berdiri sambil menggendong si kecil, apakah kamu salah? Mulutmu dipukul oleh He Hongying, lenganmu dipatahkan oleh Feng Xiaoxiao, dan kakimu dipatahkan oleh Wen Susu. Apa hubungannya denganku? Faktanya, dia sama sekali tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang seperti Han Ji. Kalau saja pihak lain tidak bersikeras menghampirinya untuk dipukuli, dia bahkan tidak akan peduli untuk melihatnya. Tetapi Si Wanxing tidak berpikir demikian. Di telinganya, Ye Bufan hanya menyerah. Wah, masalah ini disebabkan olehmu, dan akun ini harus dibebankan padamu. Ye Bufan tersenyum tipis, aku mengerti apa yang kamu katakan. Sepertinya kamu tidak berani menyelesaikan masalah dengan peri warna-warni dan yang lainnya. Kamu pikir aku mudah diganggu, kan? Ekspresi Si Wanxing membeku. Dia memang berpikir begitu, tetapi bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu? Nak, berhentilah bicara omong kosong. Kudengar kau sangat ahli dalam pengobatan dan dikenal sebagai peri medis. Kalau begitu, sembuhkan luka adikku dan berlututlah untuk meminta maaf. Demi perikai, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, kamulah yang harus ke dokter. Otakmu tidak bagus dan matamu tidak bagus. Sampah sepertimu tidak layak untuk dirawat olehku. Keluar dari sini. Ekspresi Si Wanxing tampak muram, wah, kau mencari kematian. Sekarang kau tidak punya perikai yang melindungimu. Han Ji yang berada di atas tandu berteriak, kakak, lumpuhkan dia dulu. Bab 2870, Ibu anak itu, pukul dia. Ye Bufan sedikit mengernyit, takut kalau orang ini akan berteriak keras dan menakuti Ye Zi kecilnya. Sambil menunduk, saya melihat mata hitam besar si kecil itu menatap segala sesuatu di depannya dengan rasa ingin tahu, tanpa rasa takut. Dia lalu menghela napas lega dan berkata kepada Lansi di sampingnya, dia membuat banyak keributan. Ibu, hajar dia. Dengan Xiao Ye dalam pelukannya, tidak nyaman baginya untuk melakukan apapun. Pria di depannya berada di tahap tengah kesengsaraan, dan Suling Suang tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Saat ini, Lansi paling tepat mengambil tindakan. Wah, kamu cari kematian. Si Wanxing benar-benar marah setelah diabaikan berulang kali. Dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Ye Bufan. Namun baru saja dia bergerak, tinju Lansi sudah ada di depannya. Semuanya terjadi begitu cepat, hampir secepat guntur. Ah, Si Wanxing terkejut. Dia baru saja mendengar Ye Bufan memanggil anaknya, ibu, dan mengira dia sedang mempermalukannya. Sekarang tampaknya itu benar. Ibu anak ini luar biasa kuat, dan auranya yang kuat membuatnya terengah-engah. Sial, bagaimana bisa ada wanita sekuat itu di dekat pria ini? Si Wanxing tidak punya waktu lagi untuk menangkapnya, dan Ye Bufan dengan cepat menarik tangannya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Sayangnya, dia baru berada di tahap tengah kesengsaraan,
sedangkan Raja King Ye di depannya sudah berada di tahap akhir Ratu Barbar. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan level, ada perbedaan besar dalam kekuatan, dan sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan. Telapak tangannya tidak sebanding dengan pukulan Lansi, dan dia terlempar ke belakang seperti bola meriam. Ini adalah orang kuat di tahap akhir kesengsaraan. Si Wanxing bangkit dari tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatan ibu anak ini jauh melampaui harapannya. Meskipun dia hanya bertarung satu jurus, dia sudah jelas menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan lawannya, dan terus bertarung hanya akan mendatangkan kehinaan atas dirinya sendiri. Orang ini bergerak cepat. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. Bahkan dia, sang majikan, pun lari, jadi bagaimana mungkin keempat pria besar yang mengusung tandu itu berani tinggal. Dia melempar tandu di tangannya ke tanah dan berlari pergi. Anggota tubuh Hanji patah semua, dan dia terjatuh ke tanah dengan wajah memar. Dia merasa ingin menangis saat ini. Awalnya dia datang ke sini untuk membalas dendam, tapi akhirnya berbalik dan melarikan diri, meninggalkannya di sini. Ye Bufan menggendong gadis kecil itu di depannya dan menatap putrinya dalam pelukannya. Apakah kamu ingin menonton ayah bermain sepak bola? Dia hanya bertanya dengan santai dan tidak menyangka putrinya akan mengerti, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye kecil benar-benar mengangguk dan menepuk kedua tangan kecilnya. Hahaha, karena kamu ingin melihatnya, ayah akan menendangnya kepadamu. Ye Bufan menendang, dan Hanji langsung menggambar busur dan benar-benar terbang keluar seperti bola. Keempat pria yang membawa tandu itu berlari keluar halaman dan menghela napas lega ketika melihat tidak ada seorang pun yang mengejar mereka. Tetapi pada saat itu, Hanji jatuh dari langit dan menjatuhkan mereka ke tanah. Ketika keempat orang itu melihat bahwa itu dia, mereka segera mengangkatnya dari tanah dan melarikan diri. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan paginya, He Hongying datang ke pintu rumah Ye Bufan lebih awal dan berkata, Tuan Peri Medis, Peri Kai mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan aliansi hari ini. Ye Bufan sudah menyetujuinya kemarin, jadi dia tidak ragu sama sekali hari ini. Hanya saja Xiao Ye sedang tidur, jadi dia tidak mengganggunya. Dia meninggalkan Lansi untuk merawat si kecil dan membawa Xiao Qing dan Su Ling Suang bersamanya. Karena begitu banyak orang yang berkumpul kali ini, tempat pelatihan kerajaan Kekaisaran Daxing dipinjam. Di masa lalu, di Tianlosu, mereka yang berada di tahap Dongsu sudah merupakan yang paling kuat, tetapi sekarang ada banyak orang kuat di tahap Jidi, dan mereka yang berada di tahap Mahayana ada di mana-mana. Menghadapi begitu banyak orang kuat, keluarga kerajaan Kekaisaran Daxing melayani mereka dengan hati-hati dari atas ke bawah, tidak berani untuk tidak patuh sedikit pun. Bahkan aturan larangan terbang di kota Kekaisaran pun dicabut. Selain itu, banyak orang kuat yang dipimpin oleh Wen Susu datang demi keselamatan Provinsi Tianluo. Mereka berperang melawan Sekte Darah Suci, jadi tentu saja mereka memberikan dukungan penuh. Ye Bufan juga akrab dengan tempat itu, dan kelompok itu segera tiba di pintu masuk tempat pelatihan kerajaan. Namun sebelum mereka bisa masuk, sesosok tubuh berwarna putih tiba-tiba jatuh dari langit. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat menyapu sekeliling, mendorong semua orang di sekitar, lalu mengambil langkah maju. Orang-orang yang didorong menjauh sangat marah, tetapi karena tekanan mengerikan dari tahap tengah kesengsaraan, mereka segera menelan kembali kata-kata yang hendak keluar dari mulut mereka. Di hadapan yang kuat, yang lemah hanya bisa tunduk, dan bila tidak berhati-hati, mereka bisa saja mendatangkan malapetaka atas diri mereka sendiri. He Hongying mundur 3 atau 4 langkah berturut-turut, menjadi marah. Namun, saat dia melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Zhang Qiao Cucu, sang pendekar pedang romantis. Ye Bufan berkata, bagaimana, kamu kenal orang ini? He Hongying berkata, aku pernah melihatnya sebelumnya selama pelatihanku sebelumnya. Dia adalah murid inti Sekte Suantian, seorang pejuang kesengsaraan tingkat menengah, yang dikenal sebagai pendekar pedang romantis. Pria berpakaian putih itu baru saja berjalan setengah jalan ketika dia mendengar kata-katanya, berhenti, menoleh ke belakang dan berkata, gadis kecil itu cukup berpengetahuan. Petik 2. Ada kebanggaan dalam kata-kata pria ini,
dan setelah dia selesai berbicara, dia berjalan masuk tanpa henti. Ekspresi He Hongying berubah, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tampak bersalah. Tuan medis abadi, saya kehilangan ketenangan dan membiarkan dia sampai di sana terlebih dahulu. Aku akan mengejarnya kembali sekarang. Petik 2. Meskipun pihak lain itu lahir di Sekte Suantian dari Sekte Suci, dan meskipun pihak lain itu adalah orang kuat di tahap tengah kesengsaraan, di hati He Hongying, dia masih tidak dapat dibandingkan dengan status Ye Bufan. Lupakan saja, itu bukan masalah besar, biarkan saja dia pergi dulu. Petik 2. Ye Bufan benci masalah. Han Ji telah menyebabkan banyak masalah sebelumnya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan hal semacam ini dan mengikuti beberapa orang ke pintu. Zhang Qiaochu berjalan di depan. Sebagai murid inti Sekte Suantian, dia memiliki kesombongan dari lubuk hatinya. Di masa lalu, sebagai orang kuat di periode kesengsaraan, dia benar-benar memiliki kualifikasi. Pada saat ini, tempat pelatihan kerajaan penuh dengan kultivator dari 36 negara Tianlozu, dengan tingkat kultivasi tinggi dan rendah, berjumlah hampir 10.000 orang. Beberapa dari orang-orang ini datang ke Sekte Darah Suci demi penunjukan, dan beberapa hanya datang untuk bergabung dalam kesenangan dan melihat orang-orang kuat di periode kesengsaraan untuk memperluas wawasan mereka. Saat Zhang Qiaochu berjalan, dia menemukan bahwa semua orang di sekitarnya menatapnya, dan ada rasa hormat yang tak tertandingi di mata mereka, yang membuatnya sangat puas. Sebagai orang yang sombong, yang paling dia sukai adalah perasaan berada di atas, dan dia suka dipuji oleh orang lain. Yue disembah sebagai dewa. Pada saat ini, beberapa orang datang, dipimpin oleh peri warna-warni, Wen Susu diikuti oleh Gong Junyi dan Si Wanxing. Jelas saja orang-orang ini datang untuk menyambut mereka. Mata Zhang Qiaochu langsung berbinar. Dia awalnya bepergian keliling Tianlozu untuk persidangan, dan mendapat undangan dari Gong Junyi. Sebenarnya dia datang untuk Wen Susu. Orang ini dikenal sebagai peri pedang yang romantis. Ada banyak sekali kultivator wanita yang mengejarnya, tetapi dia diabaikan. Satu-satunya yang dicintainya adalah peri warna-warni dari King Mengsai. Sayang sekali dia mengincar Wen Susu, tetapi Wen Susu terlalu malas untuk memperhatikannya. Pada awalnya, dia memperlakukannya dengan sopan, tetapi kemudian dia menjadi sedikit kesal dan menolaknya sepenuhnya. Saya tidak menyangka saat saya datang membantu kali ini, pihak lain akan begitu antusias dan memiliki senyum cerah di wajahnya. Hal ini membuatnya tersanjung. Hal ini tidak terjadi selama bertahun-tahun.